Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang keterampilan hidup sehat yang beranggotakan Rima Nabila Maulani, NIM 11821000051, Salma Zahra Fauziah, NIM 11821000055, dan Sipa Nurlaila Rahmawati, NIM 11821000069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan hidup sehat atau KHS. Keterampilan hidup sehat merupakan keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki individu untuk menghadapi permasalahan dan kehidupan dengan wajar. Misalkan dengan aktif dan kreatif mencari untuk menemukan solusi atau cara untuk mengatasi masalah. Nah, keterampilan hidup sehat juga untuk mengimplementasikan pengetahuan sebagai keterampilan untuk berperilaku hidup sehat. Nah, adapun keterampilan hidup sehat dapat dikembangkan menjadi potensi dalam kompetensi psikososial yang dapat digunakan sebagai senjata individu dalam menghadapi perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, sehingga mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dan menangkal perubahan yang dapat merugikan di dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Nah, jadi peran keterampilan hidup sehat ini sangat penting dalam kesehatan fisik, terus mental dan sosial. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan keterampilan hidup sehat. Nah, bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, meningkatkan keterampilan, dan memberi informasi secara tepat dan benar dalam menghadapi permasalahan kesehatan serta mengetahui cara dalam melaksanakan perilaku sehat. Nah, jadi misalkan tujuan ini atau bermanfaat dari pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan tubuh, misalkan supaya tidak mudah sakit, memperhatikan segala aspek mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi dan perilaku kita sehari-hari, baik dalam sebuah rutinitas olahraga misalkan hingga istirahat yang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip umum keterampilan hidup sehat. Sebelumnya, prinsip dalam pembelajaran kecakapan hidup yang tepat yaitu bergantung pada materi yang diberikan pada jenjang pendidikan tertentu yang tentunya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Adapun prinsip pembelajaran kecakapan hidup sehat yang harus diperhatikan yaitu yang pertama dari yang belum diketahui menjadi mengetahui. Sebagai contoh, ketika seorang anak tangannya kotor, awalnya ia tidak mengetahui untuk mencuci tangannya. Kemudian ia diberitahu dan diajarkan bahwa apabila tangannya kotor, ia harus mencuci tangan. Selanjutnya yaitu dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Contohnya, awalnya anak suka membuang sampah pada tempatnya. Kemudian
ia menjadi memahami mengapa ia harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi, anak memahami lingkungannya dimulai dari yang berkaitan dengan dirinya, kemudian ke lingkungan dan orang-orang terdekatnya, sampai kepada lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu dari yang mudah menjadi yang sukar. Sebagai contoh, anak mengembalikan mainan ke tempatnya, kemudian ia akan membantu ibunya merapikan rumahnya. Selanjutnya yaitu dari yang konkret menjadi yang abstrak. Sebagai contoh yaitu misalkan ibu guru atau orang tua menyediakan air dan lada bubuk. Yang lada bubuknya itu dimasukkan ke dalam air, kemudian anak mencelupkan jarinya ke dalam lada bubuk tersebut, yang hasilnya lada bubuk tersebut akan menempel terhadap jarinya. Kemudian dilakukan percobaan selanjutnya, yaitu jari anak menggunakan sabun lalu dimasukkan ke dalam lada bubuk tersebut yang akan menjauh dari tangannya. Nah, hal tersebut sama pula seperti misalkan anak mencuci tangan dengan menggunakan sabun, maka bakteri atau virus yang ada di tangan anak akan menghilang. Selanjutnya itu dari yang fakta ke opini. Nah, pembahasan selanjutnya itu syarat pelaksanaan pendidikan keterampilan hidup sehat. Yang pertama yaitu suasana belajar yang aman dan nyaman. Suasana belajar yang aman dan nyaman ini antara peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran nyaman. Yang kedua yaitu belajar sebagai upaya yang klasik, kelompok, dan individu, di mana kedua proses ini saling berhubungan. Selanjutnya, proses belajar penuh optimisme. Yang selanjutnya, proses belajar tidak terlepas dari budaya setempat. Jadi, proses belajarnya itu relevan atau sesuai dengan keadaan, kondisi, lingkungan anak. Yang selanjutnya itu proses belajar terhadap dua belah pihak, yaitu pendidik dan peserta didik, di mana pendidik belajar dari peserta didik dan sebaliknya peserta didik belajar dari pendidik dan peserta didik lainnya. Selanjutnya yaitu penerapannya untuk anak RA akan dilanjutkan oleh Siva. Selanjutnya ada penerapan KHS di RA. Ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah dari Noto Atmojo dan Kemendikbud 2014. Menurut Dr. Atmojo, penerapan KHS di RA dibagi menjadi dua, yaitu kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Sedangkan menurut Kemendikbud 2014 ialah ada 9 poin. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Yang kedua, mengenal pentingnya imunisasi. Yang ketiga, mengenal makanan sehat. Yang keempat, mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah, dan influenza. Selanjutnya, yang kelima ada menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedelapan, mengenal cara P3K. Nah, yang terakhir, penerapannya dengan mengenalkan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mungkin cukup sekian penerapan KHS di Rodiatul Atfal menurut Noto Atmojo dan Kemendikbud 2014.